sahabat Hermina dimanapun Anda berada, kembali lagi di Hermina Podcast bersama saya Eli sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan narasumber Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang, Dr. Taurik Mubarak. Halo, selamat siang dok. Selamat siang semuanya sahabat Hermina. Nah, baik dokter, apa kabar ini? Ya, alhamdulillah sangat sehat, alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan tapi tetap semangat. Tetap semangat ya, tetap semangat praktek juga ya. Nah dokter, sebelum kita mulai ke pembahasan, saya mau tanya dulu dong, kegiatannya saat ini lagi sibuk apa dok? Sibuk apa? Tetap ya, saya kan full timer di sini. Ya, otomatis kesibukan saya pasti saya praktek sehari-hari di sini. Ya, di ICU, di IGD, ya kadang-kadang juga di unit lain. Tentunya pasti tetap di Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang. Berarti standby di Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang ya dok ya. Baik dokter, melihat cuacanya yang saat ini hujan, panas, kemudian hujan lagi, kayaknya tuh di luar sana banyak yang tiba-tiba demam tinggi. Iya benar. Benar nggak sih dok? Iya, benar. Cuacanya juga galau ya kayak anak KBG sekarang. Iya benar dok. Apa mungkin karena anak KBG-nya galau jadi makanya hujan turun panas terus ya? Bisa jadi. Oke, baik dok. Pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang DBD. Oh DBD, oke ya. Kira-kira buat sahabat Hermina di luar sana yang belum tahu apa sih itu DBD, boleh dijelaskan dokter? DBD ya, pastinya singkatannya demam berdarah gitu ya, bukan yang lain-lain ya. Bukan. Ya, jadi DBD ini dari namanya udah ketahuan ya. Ya, jadi memang ini suatu keadaan demam yang ditimbulkan oleh virus ya, bukan bakteri. Sama sekali bukan bakteri, ini memang virus. Ya, memang virusnya namanya virus demam denggi. Ya. Makanya sebutannya itu kan ada demam berdarah. Betul. Kenapa demam berdarah? Karena memang demam ini dapat menyebabkan suatu fenomena perdarahan ya pada sistem tubuh begitu. Umum sih memang di Indonesia, terutama kita di Tangerang ya dan sekitarnya ya, apalagi kalau musim hujan seperti ini itu banyak memang kasus demam berdarah. Di kita juga sering itu ketemu begitu. Nah, baik dok. Sebenarnya penyebab utamanya seseorang terkena DBD ini apa sih dok? Apakah mungkin karena cuacanya atau termasuk kecapean, itu termasuk salah satu penyebab utamanya nggak? Iya, secara tidak langsung mungkin bisa. Tapi intinya seperti yang saya bilang tadi ya, demam berdarah memang pasti memang karena virus. Virusnya itu demam denggi, itu penyebab utamanya. Penyebab sekunder atau penyebab yang lainnya yang tadi Mbak bilang ya, yang tadi dikatakan mungkin seseorang sedang lelah ya, atau asupan nutrisinya sedang kurang ya, sehingga sistem imunnya pasti akan sedang sangat-sangat rendah. Nah, ketika dia sedang lemah ya, pasti itu virus bakal gampang sekali untuk menggerogoti sistem imun dan pertahanan tubuh kita. Jadi kita dapat terjangkit ke penyakit ini, seperti itu penyakit demam berdarah namanya ya. Jadi memang penyebabnya sendiri juga diperantarai oleh suatu faktor. Faktor itu adalah yang membawa si virusnya ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau demam berdarah ini faktornya adalah si nyamuknya. Ya, nyamuk Aedes aegypti. Ya mungkin itu sangat familiar di sekitar kita. Jadi memang sering kedengaran ya nyamuk ini Aedes aegypti. Nah, ketika nyamuk ini menggigit tubuh kita ya, maka virus itu dapat sangat gampang masuk, dan sehingga apabila tubuh kita sedang sangat lemah, imunitas kita sedang sangat tidak baik, maka kita bisa terjangkit penyakit ini. Gampang terjangkit dan gampang ngedrop ya dok. Makanya itu sangat penting buat kita untuk menjaga kesehatan ya, karena memang mencegah terjadinya penyakit akan lebih baik, sangat akan lebih baik daripada mengobati. Benar. Nah, buat sahabat Hermina, yang kita tahu bahwa biasanya seseorang yang terkena kayak baru demam 2 hari atau baru demam 3 hari sudah merasa apakah ini saya terkena DBD apa tidak. Nah, itu gimana dok? Jawabannya bisa jadi. Oh baik. Bisa jadi. Bisa jadi berarti di demam kedua atau di demam ketiga memang itu bisa jadi. Saya terkena DBD atau yang penyakit lainnya gitu ya. Jadi berdasarkan teori dan juga pengalaman klinikal saya selama bekerja sebagai dokter, ya memang untuk demam denggi ya, atau kalau di kita sebutannya DBD yang orang awam pahami ya, gitu ya. Demam ini memang pada umumnya demam yang terjadi selama 2 sampai dengan 7 hari. Masa perjalanannya. Masa perjalanannya ya. Jadi memang
sangat mirip bahkan dengan penyakit demam yang lain kalau kita tidak teliti ya biasanya disertai dengan gejala pegel-pegel, loh kok pegel, otot nggak enak ya, sendi-sendi pegel gitu kan ya, terus kok di belakang bola mata rasanya tuh pusing, kayak nggak enak, pusing, sakit kepala gitu ya. Nah itu yang gejala ini ya bisa sama dengan gejala demam pada penyakit yang lain. Oh baik. Bisa ya. Tapi yang ada yang khas pada demam berdarah ini ya ada fenomena perdarahan spontan yang tadi saya bilang. Ya perdarahannya bisa perdarahan dari yang kecil sampai dengan yang besar. Perdarahan yang sangat kecil, yang kecil itu apa? Contohnya bintik-bintik loh, ada bintik-bintik di benar. tangan, Sering kaki, ngerasa ya. bintik-bintik Iya, merah di bisa ada wajah bintik-bintik itu gitu suatu ya. perdarahan spontan yang minor sebetulnya, yang kecil ya. Ya, atau ada juga yang mengalami mimisan. Oh, demam kok mimisan. Oh iya, demamnya sangat tinggi. Ya padahal itu mungkin trombositnya sedang sangat turun seperti itu ya. Ya, kemudian bisa juga loh kok sikat gigi kok berdarah ya, kok gigi kok bengkak ada pembengkakan. Betul ya, itu bisa ya pada DBD. Kemudian nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba demam, loh kok BAB-nya hitam ya. Bener. Nah, itu sebenarnya fenomena perdarahan ya, tapi perdarahannya di dalam lambung yang tadi saya bilang yang kok BAB-nya hitam seperti itu. Nah, apabila memang ada fenomena yang seperti ini, nah ini curiga kuat ke demam berdarah ya seperti itu ya. Maka apabila ada gejala ini lebih baik kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, mungkin ada gunanya nanti disarankan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium begitu. Dari ya. hasil lab itu yang menunjukkan apakah memang itu hasilnya ke betul, DBD atau tidak gitu ya dok ya. Atau ada orang yang demam ya 2 hari 3 hari ya, biasanya 3 hari sih ya, nggak turun-turun nih ya. Oh mungkin radang tenggorokan belum tentu ya. Ketika demam 3 hari ya tanpa gejala yang tadi saya sebutkan, tanpa gejala perdarahan maksudnya ya, nggak apa-apa, boleh lakukan pemeriksaan diri aja ke fasilitas kesehatan karena memang sudah ada indikasi buat dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium. Nah ketika memang hasilnya itu menunjukkan ke arah demam berdarah, maka ini memang suatu demam berdarah seperti itu ya, walaupun tidak ada gejala perdarahan. Ya, yang tadi dimaksudkan oleh dokter betul. ya. Bisa aja gejalanya bisa aja mirip cuma hanya demam 3 sampai 4 hari. Bisa aja itu suatu demam berdarah begitu. Baik. Tapi yang mungkin memang belum dengan tanda perdarahan begitu. Berarti tetap harus ada pemeriksaan klinis lanjutan ya dok ya. Iya. Nah nih dok, kayaknya nih pertanyaan semua orang nih, apakah seseorang yang terkena DBD itu harus rawat inap? Apakah bisa rawat jalan nih dok ya? Kan di mindset orang itu kayak kalau demam saya harusnya mau dirawat, padahal masih bisa rawat jalan. Nah itu gimana dok? Iya, jadi apakah demam berdarah ini ada tempatnya buat dirawat jalan? Jawabannya kira-kira apa? Tergantung kondisi pasien kalau saya. Ya benar, itu benar sekali. Benar sekali, tergantung dengan kondisi pasien. Tapi sebetulnya ada. Oh baik, berarti bisa rawat jalan ya dok ya? Sebetulnya ada tempatnya buat dirawat jalan ya. Memang kita memeriksakan diri ke dokter, tujuannya sebetulnya bukan untuk dilakukan rawat inap, tapi untuk mendapatkan terapi yang tepat. Pengobatan ya, pengobatan tepat, baik itu dari rawat jalan ataupun dari rawat inap. Betul. Apakah DBD bisa dirawat jalan? Bisa ya, apabila memang keadaan pasiennya masih bagus, masih oke ya, kemudian demamnya bisa dikontrol dengan obat ya, kemudian bisa intake ataupun makan secara baik, minum secara baik. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ada penurunan nilai trombosit yang signifikan dan juga tidak ada peningkatan nilai hematokrit yang signifikan. Hematokrit itu nilai laboratoris juga yang kita pakai buat indikator seberapa gawat sih suatu keadaan demam berdarah ini pada seseorang. Jadi kita lihat dulu 2 indikator ini, trombosit dan hematokritnya. Apabila masih oke, kita masih bisa lakukan pengobatan rawat jalan ya. Dengan catatan misalnya nanti dilakukan pemeriksaan darah secara berkala ya, atau kontrol berkala seperti itu ya. Lagi-lagi kita melihat keadaan klinis ataupun keadaan kondisi umum pasiennya. Betul. Ya, tapi bagaimana dengan keadaan yang sangat lemah atau tiba-tiba dia tekanan darahnya turun ya, demamnya sangat tinggi dan hampir tidak sadarkan diri. Nah, ini harus mutlak untuk dirawat inap gitu ya. Intinya teman-teman Hermina, periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan, kemudian biar petugas medis yang berwenang untuk menentukan apakah ini dirawat inap atau dirawat jalan. Oh baik, terapi yang dikasih sama dokternya ya. Betul ya. Jadi jangan takut buat memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat gitu.
Oke, baik dok. Tadi sudah dijawab ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pencegahannya dok. Untuk masyarakat edukasi di sahabat Hermina, bagaimana sih untuk pencegahan biar tidak terkena DBD? Pencegahan. Nah, ini memang yang sangat penting, tapi ini sangat susah sebetulnya. Nah, gimana itu dok? Ya, sangat penting tapi sangat susah sangat ditekankan ya. Kenapa? Karena memang mobilitas penduduk atau masyarakat di sini sangat sibuk, sehingga langkah-langkah preventif itu pencegahan ya. Langkah-langkah pencegahannya sangat-sangat minim dilakukan. Sebetulnya sangat simpel sih. Ada program dari pemerintah ya yang menyebutkan bagaimana caranya kita melakukan pencegahan demam berdarah. Ada 3M namanya, atau sekarang 3M plus seperti apa itu. Apa tuh sahabat Hermina 3M plus nih dok? Yang pertama dicatat ya. Ya, baik buat sahabat Hermina di luar sana, mohon didengarkan penjelasan Dr. Tarik. Yang pertama kita harus melakukan menguras bak mandi secara berkala. Baik, ya. Yang pertama menguras bak mandi. Betul. Yang kedua melakukan penutupan wadah air yang tergenang apabila memang itu masih digunakan airnya. Baik. Yang ketiga adalah melakukan penguburan barang bekas yang tidak bisa didaur ulang. Ya, ada plusnya, kan 3M plus tadi itu. Ya, plusnya itu bisa hindari untuk menggantung pakaian yang tidak kotor. Iya betul. Misalnya anak kos-kosan nih. Ini malas laundry ya, hemat gitu ya, apalagi akhir bulan yang penting digantung dulu, tapi itu sebenarnya nggak baik ya gitu. Kemudian ada sih yang menyarankan memelihara ikan cupang ya, tapi itu ya opsi masing-masing. Ya. Mindset kayaknya itu ya dok ya. Seperti itu pokoknya. Yang plusnya ini adalah dengan cara mencegah untuk si nyamuk Aedes aegypti datang ke tempat kita apapun itu. Apapun itu. Ya. Intinya yang 3M tadi ya sebetulnya. Nah, baik, ya, sahabat Hermina tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tarik tentang apa aja sih pengobatan penyebab sampai apakah bisa rawat jalan atau rawat inap, dan di akhir ada pencegahannya seperti apa. Nah, dokter, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, apakah ada tambahan lagi atau pesan mau disampaikan oleh sahabat Hermina di luar sana tentang pola hidup yang bersih nih? Iya, pokoknya beda terkena DBD. Intinya semuanya untuk bersih saya pikir wajib ya, karena memang kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu memang wajib. Dan untuk DBD ini sendiri intinya kita lebih baik mencegah, karena kalau sudah terkena kan nggak enak diobatin, sakit ya gitu. Intinya cegahlah itu terjadi di kita ya, dengan cara mencegah timbulnya atau mencegah adanya suatu sarang nyamuk Aedes aegypti tadi di sekitaran lingkungan kita, supaya itu nyamuk nggak bawa penyakit ya, gitu ya kan, nggak sampai ngegigit keluarga kita, sampai ngeluarin itu virus kepada kita begitu. Baik dokter, sudah dok pesannya yang mau disampaikan? Saya pikir cukup ya. Oke, baik buat sahabat Hermina, kita akhiri podcast hari ini. Buat sahabat Hermina dimanapun saat ini berada, jika ingin berobat atau berkonsultasi dengan Dr. Tarik, boleh silakan langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang. Silakan. Baik. Dan jika ingin update informasi kesehatan, jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya Rumah Sakit Hermina Hospital. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.